Biarlah Tuhan tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Biarlah hanya ada yang kuasa saja Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih di perjalanan. Kiranya Engkau tibakan mereka dengan selamat. Bahkan kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang pernah hadir ke tempat ini. Kami undang jiwanya masuk ke tempat ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan mereka ingat tempat ini dan mereka tetap mau beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan, Allah Roh Kudus, ya Yesus, terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan kami Bapa. Haleluya Yesus.
Bersorak-sorai ya, bersorak-sorai tak kalah. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersorak-sorai, kami sudah memuji Engkau.
Kini saatnya Kau berbicara kepada kami Bapa. Ada pesan-pesan yang Kau akan sampaikan bagi kami. Buka telinga hati kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk ditaburkan benih firman Tuhan yang daripada Engkau. Dan kami percaya itu dapat mengubahkan kami, menguatkan kami Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Berikan hikmat buat Pastor Andrea yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang akan memakainya. Sembunyikan dia di kaki salibmu Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus. Inilah rinduku.
kesempatan jika kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sangat memberkati kami, bahkan sebagai Allah penolong kami yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu, biarlah telinga kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman berkuasa atas hidup kami. Berkati umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, biarlah mereka pulang tidak sama pada saat mereka datang. Mereka mendapat jawaban, mereka mendapat kekuatan yang datang dari para Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau sampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan dulu. Sorry, kacamatanya salah. Ini nggak bisa baca ini. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang temanya sama, tadi pagi juga sama, cuman bisa rohani yang berbuah. Rohani yang berbuah diambil dari Kolose 1 17 sampai dengan 23. Ya, kita akan baca bersama-sama. Saya mulai dari kitab dari ayat yang pertama, saudara yang kedua yang genap. Ayat 1:17, Kolose 1:17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 2, 3. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia diutamakan dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan ya, terus Dan oleh Dialah yang menggerakkan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang perdamaiannya dalam tugasnya Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23 sama-sama. Sebab itu kamu harus Bertekun dalam iman, tetapi teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau geser mengamalkan Injil yang nyatakan benar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus telah baik daripadanya. Kalau kita lihat ayat demi ayat ini, Paulus dia punya ayat ini bermuatan teologis, ya, bermuatan sangat kental teologisnya. Kenapa? Karena dia berulang-ulang mengatakan 7 ayat ini, dia, ia. Dalam satu kalau kita membaca Alkitab, kalau dia berulang-ulang terus pasti ada sesuatu yang ingin penulis sampaikan. Tidak mungkin dia berulang-ulang tanpa tujuan. Semua yang kita baca itu yang kasih tanda merah, Paulus terus mengatakan dia. Sama juga hari ini kalau ada orang berbicara kepada kita, dia, itu lagi, berarti ada yang penting di situ. Nah, apa pentingnya? Kalau kita memperhatikan ayat yang tadi kita baca, maka dari itu Paulus ingin menyampaikan sesuatu bahwa ada sebelum dia, berarti ada sesuatu sebelum dia. Apa itu? Tentu itu bukan dia, karena di ayat 17 dikatakan
ia ada terlebih dahulu. Kenapa Paulus mengatakan ia ada lebih terdahulu? Berarti Paulus menafsirkan ada yang bukan dari dia terlebih dahulu. Nah, ini di luar daripada Alkitab. Nah, yang bisa kita katakan ini ajaran yang berbeda dengan kita punya Alkitab. Maka kalau kita membaca Alkitab, tentu kita memperhatikan ayat yang kita baca. Karena kalau Paulus mengatakan dia, kita tahu kalau dia itu siapa. Dia itu kan Yesus, juru selamat kita. Disebut juga gembala yang baik, jalan kebenaran, terang, roti hidup, macam-macam banyak sekali gelar daripada Yesus ini. Nah, untuk pengenalan dia, kita tentu harus belajar siapa dia ini sebenarnya. Nah, di sini kalau kita membaca Alkitab, mungkin kita mesti lihat dulu konteksnya dulu. Ini di ayat 17. Dari konteks pertama sampai ke ayat 17 ada sesuatu yang Paulus ingin sampaikan. Tapi kita hanya membaca di ayat 17. Iya, di sini apa yang dimaksud dengan iya? Berarti kalau membaca konteks Alkitab, kita jangan sampai melepaskan ayat sebelumnya, ya kan? Kalau di sini ada dosen Pak Denny pasti begitu mengajarkan. Kalau kita membaca satu ayat, kita tidak bisa comot, lantas kita tafsirkan begitu saja. Pasti ada ayat sebelumnya, ada ayat sesudahnya. Apa yang si penulis itu sedang ingin sampaikan, ya kan? Tidak bisa begitu. Nah, kalau kita ambil satu ayat saja, kemudian kita tafsirkan, itu bisa salah. Dan umumnya tafsiran itu bisa salah tafsir. Entah itu benar, entah itu salah, tergantung tafsiran kita. Yang lebih bahaya lagi, ayat itu menyesatkan. Ini yang menjadi bahaya bagi kita semua. Kalau kita tersesat, maka di bawah kita, kalau gerejanya besar, maka kalau ada 1000 orang akan tersesat. Ini bahaya sekali. Sekalipun itu hanya satu ayat Alkitab. Nah, Yesus sudah pernah dicobai di padang gurun. Bisa? Nah, di sini Yesus pernah dicobai iblis di padang gurun. Lalu berkata kepadanya, ini iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kaki jangan terantuk kepada batu. Ayat ini saudara tahu nggak? Ayat ini konteks ayat ini mengenai apa? Mengenai apa? Ini adalah Mazmur 91 ayat 12, di mana ayat ini pernah viral. Kapan pernah viral? Kita banyak yang hafal semuanya, karena satu masa itu di COVID, betul COVID. Nah, semua orang pada masa COVID itu menghafal ayat ini di dalam perlindungan Tuhan. Nah, ayat ini dipakai iblis untuk menyerang Yesus, mencobai Sang Firman. Tetapi pada akhirnya Sang Firman itu Yesus menjawab, "Enyala engkau iblis," ya kan? Tapi iblis tidak berhenti di situ. Dia tunggu waktunya kapan? Waktu yang baik. Tapi kalau kita melihat dari si iblis, dia tidak putus harapan. Inilah yang kita harus contoh ya. Bukan contoh perbuatannya, semangatnya tidak pernah putus, tunggu waktunya nanti. Nah, buahnya iblis nanti saya akan hancurin kamu. Itu buah yang buruk yang datang dari iblis. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga pernah berkata saat itu, pengajaran yang ada pada masa itu, yaitu pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, jadi berlawanan. Jadi pada masa itu Yesus pernah berbicara, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, karena
tulisan Paulus ini bermuatan kitab suci yang amat kental ya. Mau dibilang ini adalah doktrin daripada Paulus. Jadi saya harus sedikit masuk lebih dalam supaya Bapak Ibu bisa paham. Jadi pada abad yang ketiga itu tahun 300 setelah para rasul mati semua, ada satu pengajaran yang berlawan dengan rasul yang sebenarnya dia mempertanyakan ya yang namanya Arius. Mungkin yang sekolah teologi pasti tahu yang namanya Arius. Dia mempertanyakan kesetaraan Yesus dengan Bapa di surga. Dia mempertanyakan itu, setarakah Yesus dengan Bapa yang di surga? Dia mempertanyakan itu, dan dia memakai ayat Kolose 1 ayat 15. Kita naik sedikit lagi sebelum tadi kita di 17, ada ayat yang ke-15. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung itu yang pertama. Orang Ibrani itu sulung belum tentu yang pertama. Karena kalau kita lihat Yakub dan Esau itu Esau itu kan anak sulung. Tapi sulungnya itu bisa dijual ke Esau, bisa dijual ke Yakub dengan kacang merah. Jadi sulungnya itu bisa pindah. Tapi di sini dijelaskan yang lebih utama. Berarti maksud dari ayat ini adalah siapa? Yesus kan? Dari segala yang diciptakan. Ayat inilah yang dipakai Arius untuk menyerang Alkitab kita. Dia menyerang bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya kan? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus diciptakan. Yesus bukan anak Allah. Dari ayat ini. Nah, dan dia juga memakai ayat yang sangat terkenal. Nah, itu di dalam Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tapi di sini kan sudah ada perbedaan ya. Kelihatan ya ayatnya ya. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Bapa lebih besar daripada Yesus. Di ayat ini ya pakai lagi. Nah, di Wahyu 3 ayat 4 ditulis lagi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus permulaan yang pertama ciptaan Allah. Apakah benar Alkitab mengucapkan begini? Ini adalah ayat yang dicomot ya, yang keluar dari konteks sehingga penafsiran ini salah. Nah, kalau nggak salah ini bukan persoalan benar atau salah, tetapi menyesatkan. Ini yang bahaya. Nah, akhirnya di tahun 323 ada konsili yang disebut konsili Nisea. Konsili 325 disepakati bahwa ajaran Arianisme, Arius ini menjadi ajaran Arianisme itu adalah ajaran sesat. Karena waktu itu Bapak gereja kita namanya Tertulis yang merumuskan Tritunda, Athanasius melawan si Arius ini. Maka disepakatilah tahun 325 Yesus adalah Tuhan. Nah, maka dari konsili ini Yesus adalah Tuhan. Bukan artinya Yesus di tahun 325 Yesus itu Tuhan. Yesus begitu lahir di kota di Yerusalem. Lukas mengatakan telah lahir juru selamat Yesus Tuhan di kota Daud. Begitu lahir Yesus sudah dipanggil Tuhan juru selamat di kota Daud. Tapi dirumuskan di 325 baru Yesus diangkat Tuhan. Dari sini sampai hari ini kalau saudara lihat ini juga menyenang kepada kita. Buah-buah ini menyenang kepada kita. Jadi
Salah satunya si mualaf Irene, pernah dengar Irene Handoko yang dari Bandung yang jadi sekarang yang jadi apa? Yang dulunya biarawati, sekarang jadi mualaf. Dia menyerang iman kita bahwa Yesus ya lahir di tahun 325. Lihat aja di YouTube-nya ada Irene Handoko, Yesus lahir tahun 325. Nah, ajaran Arius ini menjadi Arianisme turun hari ini terus ada, yaitu saksi Yehova. Ya, saksi Yehova bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan, bukan Tuhan. Dia bilang, jadi dia mengatakan Yesus diciptakan, ya, sedangkan, nah satu lagi ada aliran Unitarian, ya, Unitarian ini kepercayaan Erastus Sablono. Kenal Erastus Sablono ya? Jadi Allah itu lahir dan Allah itu menjadi Mesias, menjadi Tuhan kecil. Jadi menurut Erastus, Yesus itu adalah Tuhan kecil, Tuhan minor, Bapa itu mayor. Jadi Tuhan kecil, Tuhan besar. Nah itu ajaran Erastus, ya. Belum lagi ajaran modalisme, ajaran sabialisme, itu kurang-kurang mirip semua yang bertentangan dengan Alkitab kita, ya. Jadi dia ada Allah kecil, Allah besar. Itu diambil dari tadi kita sudah baca di Yohanes 14:28. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tuh, ayat ini dikutip. Nah, apakah benar begitu? Nah, ajaran ini sudah hari ada di gereja-gereja. Maka itu kalau kita tidak paham dengan ajaran, ya, kekristenan yang sehat atau enggak, maka nanti bulan Agustus ya kita ada pengajaran bagaimana kita melihat pengajaran yang benar dan sehat dan tidak sesat. Saya kasih videonya dulu sebelumnya. Coba kita lihat. Ini dari anak rohani JK, anak rohani Erastus. Anak rohani Erastus. Coba lihat benar kan? Kira-kira. Kenal ya? Suaranya saya diulang lagi aja. Sekali lagi, kita harus dengan tegas menolak ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang tidak ada dalam Alkitab. Amin. Karena itu mengenai keselamatan Tuhan. Kalau kita mengenal dan percaya kepada Yesus yang lain, yang dirumuskan dalam sini yang tidak ada dalam Alkitab, tentunya tidak presisi mengenal dia. Sedangkan kehidupan kekal dan keselamatan sangat berkaitan dengan yang namanya pengenalan akan Allah yang benar, satu-satunya yang benar, Allah itu yang namanya, yaitu Bapa yang dipanggil Allah oleh Yesus. Amin. Yang dipanggil Bapa oleh Yesus, Yohanes pasal 12. Jadi Bapa bukan Yesus. Bapa berbeda dengan Yesus. Bapa tidak setara dengan Yesus. Kalau Anda dan saya menyetarakan Yesus dengan Bapa, maka apa? Kita melanggar dan membohongi. Jelas karena Yesus tidak mengatakan demikian. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes pasal 14 ayat 4. Ini jelas. Kita kenal kita juga kita sesuatu di mana sih? Jelas kan? Itu kalau kita tidak hati-hati, kita bergereja, ini bahaya. Kan jelas saya katakan, Bapak tidak sama, anak tidak sama dengan Bapak. Jadi ada perbedaan. Jadi anak itu Allah kecil,
Bapak Allah besar. Apakah ajaran Alkitab kita begitu? Ya kan? Tidak ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, dia juga menolak. Kalau begitu dia menolak Tritunggal, karena dia menganggap Yesus itu Allah kecil, Bapa itu Allah besar. Otomatis Tritunggal gugur bagi dia. Maka itu kalau kita baca ayat ini, bumi belum berbentuk, Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kira-kira siapa ya Roh Allah ini? Ya kan? Ini kan Roh Kudus yang sedang bekerja. Kemudian di Kejadian 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita ini jamak. Tuhan tidak bicara baiklah aku, baiklah kita di sini kan jamak. Berarti lebih dari satu. Kira-kira siapa yang Tuhan maksud lebih dari kita? Apakah malaikat? Tidak mungkin. Kalau malaikat berarti kita nyembah malaikat. Sedangkan malaikat tidak mau disembah. Sebab pada saat itu siapa? Yohanes coba baca Yohanes 19 ayat 10. Kalau itu malaikat ya, kalau itu malaikat. Yohanes 19. Maka kata Pilatus kepadanya, salah, sorry. Wahyu 19:10. maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Berarti ini bukan malaikat kita tidak sembah, karena malaikat itu hampir setara, dan malaikat itu karena bisa dibawa kita bisa perintah malaikat. Jadi jelas kita di sini bukan malaikat. Kita di sini adalah anak dan Roh Kudus, Bapa, Anak. Berarti Tritunggal di sini yang menciptakan kita manusia. Maka di Matius 3 ayat 16 ini jelas ya, bisa kita lihat. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah. Berarti Roh Kudus ya, seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kalau ada burung merpati turun, itu belum tentu Roh Kudus ya. Ini perumpamaan begitu. Waktu itu seperti burung merpati, itu Roh Kudus ya. Lalu ayat 17, terdengar suara dari sorga. Ini suara siapa kira-kira di sorga? Suara Bapa ya, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini apa? Tahunan kita ya, supaya kita berkenan. Nah inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berarti di sini pada saat Yesus dibaptis ada suara Bapa. Yesus anak dibaptis ada Roh Kudus. Berarti tiga nih. Kalau tadi tidak mau mengakui yang lain, siapa? Jadi ayat ini bagaimana? Berarti kita membuang ayat ini semua. Kalau kita membuang ayat ini semua, kita hanya percaya kepada Yesus adalah Allah kecil, Bapa adalah Allah besar. Ayat ini berarti tidak gugur. Nah, itu adalah pengajaran yang tidak sehat yang barusan kita lihat. Itu adalah pengajaran mirip saksi Yehova. Jadi Yesus itu sebagai ciptaan, bukan pencipta. Maka Paulus di ayat 17 dia mengatakan, dia bilang di ayat 17, ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Maka Paulus tegaskan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Paulus tegas mengatakan di ayat 17. Nah, Yesus pada masa itu, waktu dia pelayanan di bumi, dia pernah berdebat sama orang Farisi. Dia katakan, sebelum Abraham, nah
Ini ya, Yesus pencipta, jadi bukan ciptaan. Saya ulangi lagi tapi lupa. Ia adalah terlebih dahulu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Yesus pencipta, bukan ciptaan. Dia yang punya segalanya. Yohanes 8. Nah, waktu itu tadi saya katakan Yesus pada masa itu dengan orang Farisi berdebat. Dan apa yang dikatakan Yesus? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kata Yesus. Nah, umur kamu belum 50 tahun, kok kamu ngaku-ngaku sebelum Abraham ada, kamu sudah ada. Maka waktu itu Yesus menilai batu. Karena dia mengaku dia samakan dirinya itu seperti Tuhan. Tapi itulah sebenarnya. Nah, di dalam Yohanes, nah itu tadi ya. Nah, dia dalam Amsal, dan nanti Bapak Ibu baca di Amsal ini, saya rangkum aja di Amsal ya. Amsal 8:22-25. Aku sudah ada sebelum samudra, sebelum gunung-gunung terpanjang, aku sudah diperanakan. Aku adalah anak kesayangannya setiap hari. Anak kesayangan. Apakah Yesus pernah kesepian kalau dia bilang? Yesus tidak pernah kesepian karena dia adalah anak kesayangan Bapa. Sama seperti kita punya anak, kita dekat sekali sama anak. Itu anak kesayangan kita. Anak itu tidak mungkin kesepian. Saudara tahu Yesus kapan mengalami kesepian? Nanti kita masuk di ayat 22. Dia pernah mengalami kesepian pada saat dia disalib. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah perpisahan dengan Bapa. Dia menderita sekali. Dia tidak pernah terpisah. Kenapa dia bisa terpisah? Karena menanggung dosa saudara dan saya. Pada saat dia memperdamaikan kepada Bapa, maka di situ dia sangat menderita. Eli, Eli, ya Allah, jangan tinggalkan. Dia itu tidak pernah terpisah. Ini Tritunggalnya tidak pernah terpisah. Pada saat dia mati buat saudara, itu dia terpisah. Maka itu dia menderita sekali. Saat itu dia menderita. Ya. Nah, kita sudah, maka sudah tahu ya, Yesus tidak pernah kesepian. Karena dia sudah ada di sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Karena dia bukan ciptaan, dia pencipta, pra-eksistensi. Nah, di Wahyu aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa berarti dia bukan kuasa. Kalau Allah kecil, minor, itu kuasa aja, berkuasa aja. Bapa yang maha kuasa. Tetapi dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jelas. Amin ya. Yesus maha kuasa. Jadi kalau kita mau melihat ya bagaimana proses ini semua, Yesus itu lahir. Yesus itu lahir, bukan diciptakan. Yesus itu lahir ya, bukan diciptakan. Ini sedikit saya masuk agak sedikit dalam ya teologi ini ya, karena supaya kita tahu Paulus karena sedang mengingatkan kita 7 kali dia mengingatkan dia. Nah, Yesus dilahirkan itu sama juga sehakikat dengan Bapa di surga. Kalau kita dilahirkan atas kerjasama yang baik orang tua kita, maka kita kan semuanya dilahirkan ya. Nah, hakikat kita apa? Manusia, anak, ya kan? Manusia. Nah, Yesus lahir dari Bapa karena Yohanes 1 firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti kan dia sama. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 ya. Maka dia sehakikat dengan Bapa. Ya, satu dia tidak bisa terpisahkan. Nah, di Ibrani 1 dikatakan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Jadi kalau Yesus itu dipanggil anak Allah, karena memang dia berasal dari dia, dilahirkan
ke dunia ini. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Nah, kalau kita lihat matahari, selama matahari pasti ada sinarnya. Saya analogi begitu ya. Sinar itu tidak bisa terpisah. Sinar itu tidak diciptakan terpisah. Sinar itu memang sudah lahir dari matahari itu, dan sehakikatnya terang. Dia sudah ada. Demikian pikiran kita dengan perkataan kita tidak bisa. Memang itu satu seperti itulah. Jadi satu hakikat. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30, tolong baca. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Satu. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak terpisah. Jadi jangan katakan dia anak tidak setara, Yesus tidak setara dengan Bapa. Ini pengajaran sesat. Masuknya sesat. Waktu kalau kita ke bergereja, kita hati-hati dengan pengajaran. Tidak semua gereja itu kita lihat, wah besar, banyak jemaatnya begini. Lihat dulu pengajarannya. Seperti kata Paulus, lihat jemaat di Berea. Mereka itu rajin membaca Alkitab. Artinya apa? Menyelidiki pengajaran-pengajaran itu. Maka Bapak Ibu hari ini rajinlah baca Alkitab. Karena kalau menyimpang, Bapak Ibu pasti tahu kemana arah dari pengajaran hamba-hamba Tuhan di gereja EAC ini. Sehat apa enggak? Ini begitu. Jadi karena itu, kenapa? Itu mempengaruhi buah Bapak Ibu, buah rohani Bapak Ibu. Buah, ya. Kalau pengajaran salah, pasti buahnya busuk. Tidak sehat. Nah, yang kedua, Yesus. Kalau begitu Yesus pencipta, berarti kunci rohani berbuah itu dia sebagai pencipta karena dia punya segala-galanya. Dia punya segala-galanya. Seperti itu dia itu ayat 18 selanjutnya. Sehingga dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia yang punya semuanya, segala sesuatu. Jadi kalau pokok itu, ekor ranting itu nempel saja ke pokok, ya kan? Karena dia punya segala. Kalau dia punya segala, berarti sumbernya. Sumbernya, ranting pohon itu tidak mungkin bisa berbuah kalau tidak nempel sama pokoknya. Karena dia sumbernya. Seperti dikatakan Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Yesus kita tidak. Karena dia punya segala. Dia memberi pupuk, dia memberi nutrisi, dia yang menghidupkan kita. Karena buah itu menempel ke pokoknya. Dia memberikan semuanya itu. Bahkan dia membuat tanah itu subur dan berbuah lebat. Karena dia punya segalanya. Nah, jadi hidup kita bukan buat diri kita sendiri ya. Kalau kita menjadi orang Kristen. Oh, belum sampai sini. Jadi hidup kita ini bukan buat diri sendiri. Hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Ketika kita tahu kalau Yesus itu punya segala-galanya, maka kita pasti berbuah. Karena itu saya memberikan ilustrasi begini. Seandainya kita punya keranjang belanja, keranjang kehidupan, kita masukkan keranjang itu harus penuh, baik itu keluarga kita, baik itu kehidupan kita, baik itu karir kita, pekerjaan kita, apa saja, bahkan ponsel kesayangan kita masukin, harus tidak. Kemudian Yesus datang menawarkan diri untuk masuk ke dalam keranjang itu. Kemudian kita sedikit bingung,
Kalau Yesus sampai masuk ke dalam, saya bagaimana yang punya waktu nggak ya buat Yesus? Saya punya waktu nggak ya buat santai? Kemudian Yesus ambil alih keranjang itu, semuanya dibalikan, isi dalamnya yang tadi. Kemudian dimasukin keranjang belanja itu salib. Kemudian dia isi lagi yang tadi. Saudara tahu apa yang terjadi pada saat kita bingung, keadaan kita panik, keadaan kita menghadapi masalah, maka karena salib hari keranjang itu, dia pasti membenahi semua. Amin. Karena ada di tengah-tengah kita. Salib itu ada di tengah kita. Karena salib itu sebagai fondasi yang utama di dalam hidup kita, maka dia yang memperluas. Maka sepertinya salib itu walaupun kita maksudnya persoalan kita banyak, sepertinya longgar ya. Di keranjang itu masih longgar. Ini ilustrasi saja ya, masih longgar itu. Jadi dia yang merapikan semua itu, salib itu. Nah itulah saya kasih analogi begitu. Nah yang ketiga, di ayat 23, salib pendamai. Dulu kita adalah seteru Allah, kita berbuat banyak dosa, ya kan? Mana ada sih kita yang tidak ada yang berbuat dosa? Kita ini semua penjahat, seteru Allah, dan kita terpisah dari sumber kehidupan itu, sumber pohon itu. Ingat wanita Samaria di dalam Yohanes 4 ya, ayat 24, ketika wanita itu punya suami 5, hidupnya ketakutan. Timba airnya itu jam 12 siang karena malu menghadapi orang. Karena dia punya suami sudah 5. Nah, satu hari dia ketemu Yesus dan Yesus menawarkan air itu, air kehidupan. Begitu dia mendapatkan air kehidupan itu, apa yang terjadi? Hidupnya pasti berubah. Hidupnya berubah. Karena kenapa? Dia adalah sumbernya. Yesus adalah sumber air itu. Maka sama seperti hari ini, ranting itu tidak mungkin terpisah dari pokoknya. Kalau kamu terpisah dari pokoknya, pasti kamu susah. Ketika kita mau datang pada salib minta ampun akan dosa, setelah didamaikan, baru aliran Roh Kudus itu otomatis datang. Ketika kalau kita mau datang kepada Yesus, ya, karena Dia sudah mendamaikan kita mau bertobat, maka otomatis aliran buah Roh itu, aliran Roh Kudus yang punya buah Roh itu tadi kata si Pak Hafiz ada 9 rasa, 9 rasa atas 10 rasa, 9 rasa, yaitu kasih, lemah lembut, penguasaan diri. Itu pasti kita dapatkan semua karena sudah diperdamaikan di atas salib. Kalau kita mau bertobat, Roh Kudus pasti datang dan Dia memberikan buah-buah yang manis itu. 9 rasa, tidak tanggung-tanggung, 9 rasa. Kalau kita makan di luar buah, es buah mungkin belum ada 9 rasa. Ini ada 9 rasa. Yang salah satu kasih yang luar biasa ini, yang Dia tidak bisa, Dia tidak berikan. Karena kasih itu meledak, ya kasih itu meledak, Dia berikan kepada kita sehingga kita mempunyai kasih. Jadi salib Kristus itu nyambung. Salib Kristus itu nyambung ya. Ini belum. Jadi salib itu menyambungkan kita, memperdamaikan kita kepada Allah, sehingga kita boleh melahirkan mendapatkan buah-buah Roh itu di dalam kehidupan kita. Tentu pasti setelah kita mendapatkan buah-buah Roh itu, kita pasti berdampak, karena pasti orang melihat di dalam kehidupan kita ada buah-buah Roh itu, ada Kristus, maksud saya di dalam hidup kita. Nah, itu ada di dalam Galatia ya. Nah, kemudian di ayat terakhir yang di ayat terakhir ada putar, kita dipanggil untuk bertekun, untuk tetap teguh, tidak goncang, tidak bergeser. Ini Paulus di ayat terakhirnya. Kalau kita sudah mengenal pengajaran di luar bagaimana benar dan sesat, kita sudah tahu, maka kembalilah kepada salib ajaran yang benar itu. Maka kalau kita sudah mengenal Dia, tetaplah bertekun.
untuk mempertahankan iman itu. Karena iman itu mempertahankan iman itu tidak mudah. Karena apalagi hari ini keadaan dunia, bukan Indonesia, dunia sedang goncang. Karena kita ekonomi kita goncang aja, kita bisa pindah dari kepercayaan kita, bisa pindah, terutama bagi yang masih muda-muda, ya kita dirayu manis, kita pindah, kita pindah dari agama kita. Kita pikir di seberang lebih untung, ternyata saudara tahu itu menghancurkan. Jadi iman ini sangat penting untuk tetap bertekun. Karena dulu kita seteru Allah, salib dan ayat kita, iman terus harus terjaga. Seperti kita menjaga kesehatan. Kalau sedikit badan kita sakit, pasti kita kan ke dokter, minum obat, jaga terus. Iman juga demikian, harus dijaga terus. Jangan main-main dengan iman. Iman ini sangat penting, sebab iman ini yang membawa kekekalan. Di konsep agama Kristen itu bukan perbuatan, jangan salah ya. Perbuatan baik itu konsep dunia. Kita pikir dengan perbuatan kita bisa selamat. Tidak. Konsep agama Kristen tidak mengajarkan begitu. Nanti itu iman dulu. Setelah iman tetap teguh, tetap tekun. Iman ini yang menyelamatkan. Iman ini maksudnya iman kepada Kristus. Karena Dia yang telah memperdamaikan kepada Bapa. Tidak mungkin hanya perbuatan kita bisa selamat. Dari mana bisa selamat? Siapa juru selamatnya dengan perbuatan-perbuatan itu? Karena Yesaya mengatakan, sekalipun perbuatan saleh itu udah saleh lah, namanya saleh ya. Dia bilang seperti apa? Seperti kain kotor. Tidak ada harganya di mata Tuhan. Kalau kamu tidak beriman, kamu hari ini berbuat terus. Kalau kita bahasa Cina ini kan cokosin, betul ya? Cokosin, berbuat baik, jangan percaya itu bisa sama. Itu konsep dunia. Waktu dunia punya konsep demikian. Perbuatan itu juga yang dilakukan Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa. Dia diusir, hanya bisa melakukan apa? Perbuatan dia pikir dia bisa selamat. Tidak bisa, karena dia sudah keluar dari taman Eden, kebenaran ini. Dia sudah keluar dari taman Eden, kebenaran ini ada di pihak Tuhan. Dia diusir keluar posisi, kemudian dia pikir berbuat baik, saya bisa selamat. Tidak bisa kalau konsep yang bisa. Harus kembali kepada ini, taman Eden ini, si pencipta ini, Yesus Kristus. Harus percaya karena Dia yang mendamaikan dan Dia juru selamat. Kembali ke sini. Kalau ke sini binasa. Kamu harus kembali ke sini, iman. Setelah kamu punya iman, di sini kamu lakukan ini upah. Ya, jelas tadi upah. Upah itu cokosin terus lah. Kamu kan udah percaya Tuhan Yesus, berbaik terus. Itu upah besar sekali. Kuncinya harus di sini dulu iman. Tidak bisa di sini dulu. Ya, tidak bisa. Itu konsep dunia. Konsep Kristen itu unik. Hanya satu-satu agama di dunia ini Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena dia sudah membayar itu di atas kayu salib. Ngapain dia mati begitu saja? Ya pasti dia damaikan kita kepada Bapa supaya kita bisa sampai kepada Bapa. Dulunya di perjanjian lama nggak bisa, hanya iman. Karena Dia hari ini sudah kita bisa langsung kepada Bapa. Yang satu hakikat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Tritunggal. Kita hari ini gereja memegang konsep Tritunggal. Jadi di luar dari itu ajaran salah. Ya, ajaran salah. Karena kita membaptis juga tidak pernah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sah. Itu sah. Jadi tetap teguh, tidak goncang. Sekalipun di zaman ini ekonomi sulit sekali, teguh. Karena itu mempunyai keselamatan. Tadi kita lihat tadi videonya, sepertinya waduh, beda tipis. Palsu itu dengan asli pasti beda tipis. Saudara punya uang 100.000 nih, punya uang yang asli 100.000. Saya kasih yang palsu, ini asli, nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu.
Sama kalau saudara setiap hari ngitung duit, cepeceng itu tiap hari saudara tahu. Begitu kan? Palsu, asli. Kenapa? Karena setiap hari itu orang-orang bank itu pasti tahu. Dia begitu dia tahu kan? Palsu. Kenapa? Nah itu maka itu Paulus memuji jemaat di Berea. Kenapa dia tahu asli? Setiap hari menjadi kitab suci, setiap hari baca firman. Kita tahu itu ajaran pasti melenceng. Ya, baca firman supaya engkau berbuah. Karena tidak mungkin ranting bisa berbuah tidak nempel pada pokok. Firman, sama firman itu harus nempel. Nah, tidak bergeser. Fokus kita hanya dia. Karena dia keselamatan kita. Dia punya segala-galanya. Karena dia pencipta kita. Tanpa dia tidak ada dunia ini jadi. Dia bukan ciptaan. Paulus tadi sudah lihat katakan di ayat 17, ia adalah yang utama. Sulung bisa bergeser, tetapi utama sudah tidak bisa lagi. Dia yang utama dan pertama. Karena itu kita tahu hanya dia yang bisa menyelamatkan. Maka itu Paulus dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil itu kekuatan kita sebagai orang percaya. Tanpa Injil tidak mungkin ada yang selamat. Ya, karena Injil itu adalah firman Allah sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Yang terakhir, Yohanes 10:28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang kekal. Ketika kita nempel ya pada pokoknya, tentu pasti berbuah rohani kita. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini kata siapa ini? Tuhan Yesus. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi di situ ada anak yang pegang, ada Bapa yang pegang. Ini dua tangan. Satu tangan aja nggak bisa lepas. Ini dua tangan yang pegang. Ya, kalau saudara beriman kepada dia, nempel pada pokok anggur itu, pada pokok anggur yang diajarkan Yesus dari Yohanes, satu tangan saja engkau tak akan lepas. Ini dua tangan kepegangan, bukan kalau luar biasa. Roh Kudus kemudian diberikan kepada saudara supaya saudara terus bertuntut dipimpin supaya tekun, jangan goyah. Itu pasti dia kasih tanda-tanda, dia kasih tanda-tanda semuanya. Engkau tetap teguh, bertekun, jangan goyah, jangan goncang di zaman ini. Walaupun ekonomi sulit, bahkan keadaan, tetap teguh sampai akhir zaman. Sekali penyiksaan itu datang di masa-masa sulit, tetap teguh. Karena kata Paulus tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita dapatkan di surga. Amin, Bapak. Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mengakhiri sore hari ini. Mari kita tutup berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, di mana firman-Mu telah memberikan kekuatan kami bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar. Tidak mungkin kami bisa berbuah jika kami tidak bersama dengan Engkau. Kami keluar dari Engkau, tidak mungkin kami bisa berbuah. Oleh karena itu kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami, sehingga kami mempunyai buah. Oleh karena itu biar buah kali ini boleh berdampak bagi orang lain, memberkati orang lain, bahkan terutama memberkati gereja, umat-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah hidup kami berdampak menjadi orang-orang yang terpakai secara luar biasa untuk memberitakan Injil kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, hamba sudah menyampaikan kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Kak Andrea yang sudah memberkati. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan buat sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang begitu menguatkan kami.
Ajar kami selalu melekat kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah pokok anggur kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, kalau saat ini kami akan memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, ataupun untuk rumah Tuhan. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan kembali berlipat kali ganda Tuhan, sehingga apapun yang dibutuhkan, apapun yang direncanakan, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Besar. Kesaksian dari Ibu Lian. Pastinya kita akan diberkati. Silakan Ibu Lian. Tangan Ibu Lian. Shalom. Shalom. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Dalam bulan-bulan yang terakhir, saudara terkasih kan tahu kalau saya 5 bulan terakhir ini ke Jawa, ya. Tapi yang saudara tahu kan saya kelihatannya di TikTok tuh ketawa-ketawa, pergi-pergi ya. Padahal sebelumnya itu kenapa saya ke Jawa? Itu sebenarnya saya sakit, perjalanan sakit itu di rumah sendiri. Kemarin sih enak ya, ada anak yang belum nikah ya, tapi sekarang kan sendiri saya pulang sendiri, naik bis sendiri. Anak-anak juga bilang gini, hati-hati mami di jalan. Itu pada Thailand udah ini trombosis saya turun gitu. Tapi di sini saya setelah datang ini saya dalam hati nih, aduh nanti di penata saya tak menyaksikan ya ceritanya Tuhan, apa yang saya alami selama 5 bulan terakhir ya. Gini, saya ternyata di dalam firman kan ada yang berkata kita tidak boleh menyembah dua Allah, ya toh, Allah itu sendiri dan Mammon, ya toh. Itu yang saya alami. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Di dalam kesendirian saya, memang ibu-ibu kemarin itu saya kepingin nggak ada teman, nggak ada anak, udah sudah menikah semua. Kepingin apa? Punya pasangan hidup. Sebenarnya memang pengen punya pendamping lagi, gitu. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Saya diet, ya toh, saya ada makan
gimana caranya supaya badan ini sehat, fit. Jadi itu apa dia saya salah gitu. Jadi nggak makan nasi tapi makan yang pokoknya yang daging-dagingan lah, ya toh. Olahraga saya kencengin supaya badan saya ini sehat. Saya mempercayai diri pokoknya gitu. Ternyata Tuhan nggak boleh gitu. Coba boleh dibaca di Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Ini ya, coba tak baca ya. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman sudah berkata bahwa ini, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu yang saya alami, saya jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu pencobaan, sebenarnya Tuhan nggak mencobai. Pencobaan yang saya alami Pak, sakit, ya toh. Jadi keegoisan saya, kepengennya dengan kekuatan saya. Padahal pada waktu itu di sini, pada waktu itu perjamuan suci ya. Itu saya dapat ayat di Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan ya. Itu sudah tek gitu. Aduh ini kita nggak boleh ngandal. Tapi enggak, aku harus ini itu. Jadi ngandal kekuatan saya sendiri. Itu artinya Tuhan sebenarnya nggak nyobai ya itu kekuatan saya sendiri. Akhirnya saya sakit itu. Sakit tidak seperti biasanya. Akhirnya sakit itu apa? Udah trombosit saya turun, kena ginjal saya, jantung saya, pokoknya komplit. Muka saya bengkak, kaki saya bengkak. Makanya saya nggak ngomong apa-apa. Tapi terakhir kan saya telepon ya sama Pak Sendri, yang nyambung ke Bu Yulis sama Bu Nita. Akhirnya saya dibawa dalam doa. Udah minta sama saudara terkasih, saudara seiman saya, minta dukungan dalam doa. Pokoknya drop waktu itu saya. Udah akhirnya saya di dalam doa, Tuhan ampuni saya. Saya nggak mau mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya mau mengikuti prosesmu. Nah nanti setelah proses Tuhan mau tambahkan yaitu dengan hasilnya. Yaitu apa yang Tuhan sampaikan di Yakobus ini, Yakobus tadi 1 ayat 4. Bentar ya. Yakobus 1 ayat 4. Ternyata Tuhan sudah memberikan jawaban, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini hasilnya. Ternyata saya nggak mengikuti prosesnya. Makanya di dalam segala sesuatu itu kita harus mengikuti prosesnya saja, supaya kita memperoleh hasilnya sesuai dengan ayat 4-nya. Ya, jadi meskipun ya sekarang kita juga berjemaat di sini, saya sekarang jemaat sini aja dah. supaya bisa nggak jauh-jauh, apalagi saudara seiman saya di sini saya sudah kenal ya toh, jadi saya nggak kesepian lagi. Jadi kayak minggu itu kayak rindu gitu loh, mau kumpul-kumpul gitu. Makanya saya menyaksikan cintanya Tuhan ini. Ayo kita ikuti aja prosesnya sesuai Yakobus 1 ayat 1 sampai 3. Nanti hasilnya di ayat 4 ya toh, supaya sempurna dan tak kekurangan suatu apapun ya. Jadi puji Tuhan, sekarang saya sudah sehat,
saya harus mengikuti prosesnya. Sebab apa? Kemarin nggak mengikuti prosesnya. Waktunya baca firman itu enggak angkat beban supaya agak kenceng-kenceng di badan supaya sehat, supaya penampilan bagus. Sekarang enggak. Waktu mesti saya ambil waktu yang terbaik mana baca Alkitab. Tadi apa yang disampaikan Pastor Adrian tadi, apa itu tadi yang harus tekun ya kita dipanggil ya, bagaimana kita dipanggil ya, kita harus tekun, teguh dan tidak bergeser ya toh. Itu kita harus hanya setiap baca firman, ayo kita sama-sama jangan lihat HP boleh ya, itu lihat firman, jangan lihat sekolah nanti tekunlah. Ayo kita sama-sama tekun di dalam Tuhan, pasti nanti Tuhan akan tambahkan kita semuanya. Sudah itu aja kesaksian saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yen, semua diberkati ya melalui firman Tuhan, melalui kesaksiannya. Sebentar kita akan melihat news. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Andrean Chong STH, atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali beribadah di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia atau perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia, atau dapat juga memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam pembangunan gereja Tuhan tempat ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Seluruh anak mudanya Tuhan di tempat ini diundang untuk hadir dalam ibadah Exalgen pada hari Sabtu pukul 6 sore di tempat ini. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Ibu Pendeta Yohana Kusinggati SEM. Demikian News EAC pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita sebelum menerima doa berkat, kita mau menaikkan doa-doa kita agar Tuhan berkenan untuk ibadah kita sore hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan hingga ibadah kami dari pagi sampai saat ini sudah boleh berjalan dengan baik. Semuanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bapa, sore hari ini kami mau bawa setiap doa kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas doa-doa kami dan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami mau naikkan Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan pada sore hari ini yang sudah melayani-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya jadi payah kami yang melayani-Mu di tempat ini tidak akan pernah sia-sia, dan biarlah Tuhan memberkati sesuai dengan upah kami Tuhan. Kami percaya kami melayani Tuhan di atas segalanya, bukan melayani manusia Tuhan.
Biarlah segalanya hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Berkati juga Pastor Andrean yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bapa, berkati Pastor Andrean Tuhan beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan saat ini boleh berhasil Tuhan, dari beruntung Tuhan. Dimanapun Pastor Andrean ditugaskan Tuhan, biarlah banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini menjadi pandangan tangan-Mu di tempat ini ya Bapak. Berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Dedi Kurniawan beserta Ibu Gembala dan anak-anaknya Tuhan. Berkati kesehatannya, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan saat ini boleh berhasil Tuhan. Dan Kau pakai juga Bapak Gembala kami di tempat ini untuk mengembalakan domba-domba di tempat ini, agar domba-domba di tempat ini boleh bertumbuh Tuhan, dan menjadi dampak yang positif di sekitar sini Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun Bapak Gembala kami ditugaskan Tuhan, biarlah banyak jiwa yang diselamatkan. Dan biarlah Bapak Gembala kami boleh menjadi contoh Tuhan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, dan juga menjadi terang, menjadi garam Tuhan, berdampak dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gereja kami di Sosial Agape ini Tuhan. Kau tahu banyak kekurangannya di tempat ini Tuhan. Kau perlengkapi Tuhan. Kau bawa jiwa-jiwa yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah rumah-Mu ini Tuhan menjadi wadah-Mu, rumah doa-Mu Tuhan, mesbah-Mu di tempat ini Tuhan. Biar di mana kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Tuhan ada di tempat ini dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari kekurangan-kekurangan ini Tuhan, Kau tambah-tambahkan Tuhan tempat ini Tuhan, agar boleh lebih layak lagi dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Kau lihat hati-hati jemaat-Mu yang begitu setia Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan akan menjadi milik kami Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Yang mengalami kesulitan, mungkin kesusahan, Tuhan angkat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati apapun menjadi usaha bisnis anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, berkati, boleh berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu hati-hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, kami ingin belajar takut dan setia kepada-Mu Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu ya Bapa. Biar kami boleh bertumbuh di tempat ini Tuhan, tertanam di tempat ini untuk melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri talenta bagi kami masing-masing Tuhan, untuk kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu dan menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang baik kami berasakan sore hari ini. Kami sudah menjalankan ibadah kami Tuhan, dan kami mau menerima berkat-Mu. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan Yesus melengkapi hidup saudara dengan segala yang baik untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada saudara untuk menerima kasih karunia. Diberkatilah kehidupan saudara dan keluarga saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Diberkatilah keluarga besar saudara, anak cucu, menantu, semuanya keluarga besar saudara diberkati. Dan apapun yang saudara lakukan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dibuatnya berhasil oleh Tuhan Yesus. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara terus
dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya, kita katakan sama-sama.